Pengacara Rasman Nasution mengaku dizolimi penyidik Bareskrim Polri saat diperiksa sebagai tersangka terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Menurut Rasman, ada beberapa perilaku oknum penyidik yang terkesan diskriminatif terhadapnya dalam perjalanan kasus ini. Dengan nada lantang, Rasman juga mewanti-wanti penyidik Bareskrim Polri bahwa dirinya akan membuka perlakuan-perlakuan dari penyidik yang dianggapnya diskriminatif. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat dilaporkan memang bahwa pengacara Rasman Nasution yang saat ini sudah ditetapkan tersangka sejak April 2023 oleh Bareskrim Polri terkait dengan laporan dari pengacara lainnya yakni Hotman Paris Hutapea, di mana memang dalam laporan ini Hotman Paris uh, melaporkan Rasman yang dianggap melakukan pencemaran nama baik terkait dengan postingan yang ada dugaan menuduh bahwa Hotman telah melakukan pelecehan verbal melalui aplikasi ataupun pesan ini kepada salah satu terduga mantan asistennya yang disebut ataupun yang bernama Ikrim Hakim. Adapun dalam perjalanan kasus ini setelah sekitar 1 tahun lebih akhirnya ini Rasman juga sempat akhirnya dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk menjalani cek kesehatan dan juga cek sidik jari pada hari Senin 4 November 2024 kemarin. Adapun selepas melakukan cek kesehatan dan juga sidik jari di Bareskrim Polri, Rasman Nasution ini langsung mengarah ataupun berangkat menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk di sana akhirnya menyerahkan berkas tahap 2 menjelang nantinya akan diadakan persidangan di pengadilan. Adapun dalam pertemuannya ataupun kunjungannya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ini memang Rasman Nasution didampingi oleh tim kuasa hukumnya juga, dan di sana ia sempat berada di dalam kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selama sekitar 4 jam. Di sana ia juga bertemu dengan jajaran dari Kejari Jakarta Utara, dan setelah sekitar 4 jam akhirnya Rasman ini keluar bersama timnya dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kasus yang menjeratnya. Adapun dari pernyataan yang disampaikan oleh Rasman Nasution ini, Rasman menganggap ada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh penyidik dari Bareskrim Polri terkait dengan penetapan terhadap Rasman ini sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik, di mana dalam pernyataannya Rasman menyatakan bahwa perilaku-perilaku ataupun tindakan-tindakan diskriminatif yang dimaksud misalnya penyidik dari Bareskrim Polri ini tidak memberikan kesempatan kepada Rasman sesegera mungkin untuk menyediakan ataupun menyertakan saksi yang meringankan. Selain itu juga Rasman menilai penyidik ini menyertakan bukti-bukti yang diduga tidak bisa dibuktikan dengan ataupun sesuai dengan fakta yang terjadi. Rasman pun memberikan ultimatumnya dengan lantang ini di Kejari Jakarta Utara pada Senin 4 November 2024 kemarin. Ia mengancam akan membuka perilaku-perilaku yang dilakukan oleh oknum penyidik dari Bareskrim Polri ini karena memang dirinya merasa dizolimi saat diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Adapun memang Rasman juga tidak ditahan atas kasus ini karena ada beberapa pertimbangan, di mana memang salah satunya kasus yang menjerat Rasman ini ancaman pidananya tidak sampai 5 tahun, dan juga Rasman dianggap telah kooperatif saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Nantinya juga Rasman masih menunggu jadwal sidang, dan ia juga berjanji akan mengungkap sejumlah fakta kepada publik terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dengan Rasman Nasution berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi dan hormat saya kepada Bapak Kajari Jakarta Utara, para kasih, para jaksa, Mabes Polri. Poin pertama, saya akan buka dengan telanjang bagaimana perilaku penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap saya. Saya akan buka, tolong Pak Kapolri, tolong Pak Irwasum, tolong Pak Kabareskrim, Pak Kadif Propam, Mabes Polri, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Saya
akan buka-bukaan tentang perilaku oknum penyidik Bapak yang selama ini saya menahan diri. Kenapa? Saya sangat terharu ketika diperiksa oleh Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.